Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, ini gue nggak sukanya dari mereka begitu tuh. Mereka nyebut nama sahabat itu seolah-olah kayak temennya mereka. Ya, ya kan, aduh. Ya, seolah-olah kayak temennya mereka gitu. Mereka lebih paham gitu sepantaran Hasan Husain. Udah salah lagi. Penjelasannya salah lagi. Anak, bukan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu anak Sayyidina Ali sama Bapak Fatimah itu Zahra radhiyallahu taala anhuma. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Rasulullah yang bilang, semua Bani Adam, hadisnya sahih ini, semua Bani Adam bernasab kepada ayahnya kecuali anak Fatimah. Aku yang nasabnya bernasab kepadaku. Yang ngomong Rasulullah. Lulah. Lagi datang-datang Hasan Husain. Kenal lu Pak. Males gue manggil Ustadz yang begini. Makanya belajar yang benar kita nih. Karena anaknya Hasan Husain, Husain itu buahnya istrinya, kalau nggak salah 25. Mulai ngawur. Ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga. Terusin dikit ya. Begitu, istrinya banyak sekali. Yang banyak istrinya banget itu Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau itu dari pusat ke atas ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling mirip sama Rasulullah. Dan Sayyidina Hasan menikah bukan karena maunya Sayyidina Hasan aja. Sampai ada khutbah dari Sayyidina Ali, ayahnya waktu Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Sayyidina Ali sampai khutbah begini. Kalau anakku Hasan ingin menikah lagi, jangan kalian kasih. Saking gantengnya Sayyidina Hasan, mirip sama Rasulullah. Orang-orang itu pengen. Sayyidina Hasan itu lagi sholat. Ini diceritakan sama guru gue. Mudah-mudahan guru gue umur panjang, sehat afiat, Habib Abdullah bin Ibrahim bin Smith. Lagi sholat, lagi di atas kuda, dihadang. Wahai imam, nikahi anakku. Wahai imam, nikahi anakku. Diminta. Sampai Sayyidina Ali berkhutbah itu. Bab pernikahan Sayyidina Hasan ini. Kata Sayyidina Ali, jangan lagi dikasih kalau anakku mau. Dijawab sama mukminin yang hadir di khutbah itu. Dijawab Sayyidina Ali. Kata mereka, wahai imam, perintahmu yang lain wajib kami taati. Wahai Amirul Mukminin, perintahmu yang lain wajib kami taati. Tapi yang ini, minta maaf kami. Kami tetap akan menikahkan anak-anak perempuan kami demi ketersambungan kekeluargaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar yang benar Ustaz. Masa Ustadz sih begini ngajar lagi? Dikasih panggung? Disebarin lagi? Ya Allah, kesian umat. Ya Allah. Abidin, Zainal Abidin, lu di mana? Lah duduk sama-sama gitu ya. Jangan yang begini. Buat saudara-saudara gua, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang begini jangan disebarin. Memecah belah. Iya, untung lu kena gua yang santuy. Yang lain bisa marah kalau begini lu bilang Habib bohong. Jangan dong. Nah, nanti nih, gue dituduh Syiah. Nanti yang Syiah, gue nganu Syiah, dituduh Wahabi. Aduh, kalian berdua sama. Hasan Husain, ya. Itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Itu kan?
tentang masalah selih. Bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Aduh, pernah melakukan penelitian hampir 10 tahun nggak ada yang benar. Ayo dah, kita buktikan sama-sama yuk. Lembaga pencatatan nasab Arabita Alawiyah ini udah lama ada. Dan belum pernah ada yang meragukan wa illa datangnya kalian ini, LC ini. Ayolah, masa yang begini sih? Penelitian apa 10 tahun lu? Di mana bukti penelitian lu? Apa hasil penelitian lu? Buktiin dong, jangan cuma ngecap sayang. Ya. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Itu. Dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Aduh, 90% nggak benar. Udah deh. Yang begini ada di antara kita. Dan inilah, ya sumber perpecahan bangsa ini salah satunya adalah orang-orang yang berbeda mazhab saling menyerang satu sama lain. Contohnya si Zainal Abidin LC ini. Gue nggak pakai ustadz. Karena agama Islam ini nggak ngajarin begitu. Lu sama aja sama gue ustadz. Ya. Lu belum pantas pakai ustadz. Nah. Begitu gue yang ngomong nih. Buat apa sih? Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Kalau kita mengatakan Habib pasti benar, kita bilang kalau begitu Habib Syiah. Karena Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Di Madinah sana, kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam, itu Habib. Kalau sorban putih, itu bukan Habib, tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga Habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan, kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon. Ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib, ya, ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim, maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Habib Sufi, ada Habib Wahabi, ada Habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana?